Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Adika Chandra dan teman saya Muhammad Firza. Di sini kami akan menjelaskan atau akan mempresentasikan sedikit tentang studi kasus yang kami ambil, yaitu klasifikasi risiko kekerasan dalam rumah tangga di Nusa Tenggara Barat menggunakan support vector matching. Yang pertama, apa itu KDRT? KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu persoalan sosial yang masih menjadi tantangan serius di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis korban yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data dari portal Satu Data NTB, ratusan kasus KDRT yang tercatat setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Dalam konteks tersebut, teknologi data mining menjadi alat yang sangat penting untuk menggali pola-pola tersembunyi dari data sosial yang tersedia. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam klasifikasi data sosial adalah algoritma support vector matching atau yang bisa disebut dengan SVM. Algoritma ini dikenal memiliki keunggulan dalam menangani data berdimensi tinggi serta mampu memisahkan kelas-kelas data dengan margin optimal menggunakan konsep hyperlink. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa SPM telah berhasil diterapkan dalam berbagai konteks seperti prediksi kemiskinan, klasifikasi status kesehatan, dan identifikasi wilayah rawan kriminalitas. Misalnya peneliti oleh Kusuma Dewi Suprapto menunjukkan bahwa SPM memiliki akurasi tinggi dalam memetakan wilayah berdasarkan kerentanan sosial. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun model klasifikasi berbasis algoritma SPM atau support vector matching yang mampu mengidentifikasi pada distribusi kasus KDRT di NTB secara akurat dan praktis. Hasil klasifikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan preventif, serta menjadi bagian dari sistem monitoring wilayah rawan KDRT yang berkelanjutan dan berbasis data. Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran. Di sini lanjut kita ke pengambilan data. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara sekunder melalui portal resmi Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data yang diperoleh merupakan data publik yang dapat diakses secara daring melalui laman yang ada di slide PPT yang kami buat. Kalau mau mengakses silahkan cek link yang sudah kami taruh di slide PPT. Data yang digunakan mencakup jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2020 hingga 2024. Sebelum kita ke proses data, kita harus pre-processing data. Pre-processing data merupakan tahapan penting dalam proses data mining dan machine learning yang bertujuan untuk mempersiapkan data mentah agar layak digunakan oleh algoritma pembelajaran. Tahap ini mencakup serangkaian proses seperti seleksi atribut, transformasi data, pembagian data, hingga pembersihan data, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi data yang digunakan. Dalam penelitian ini, pre-processing dilakukan untuk memastikan bahwa model klasifikasi risiko KDRT dapat berjalan secara optimal, baik dari segi keakuratan prediksi maupun efisiensi komputasi. Adapun langkah-langkah
preprocessing data sebagai berikut. Yang pertama yaitu seleksi atribut. Proses seleksi atribut bertujuan mengurangi dimensi data serta meningkatkan efisiensi dan akurasi model. Hanya atribut yang signifikan diretas terkait klasifikasi resiko KDRT, yaitu tahun, nama kabupaten atau kota, umur harapan hidup, dan jumlah kasus KDRT. Pemilihan ini mengacu pada metode yang dijelaskan dalam literatur, di mana seleksi fitur yang tepat dapat meningkatkan performa model dan mencegah overfitting. Yang kedua yaitu diskretisasi. Atribut berupa jumlah kasus KDRT yang awalnya bersifat numerik kontinu diubah ke dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan sebaran data. Yang ketiga ada split data. Setelah data dibersihkan dan didiskretisasi, data dibagi ke dalam data pelatihan dan pengujian menggunakan metode full cross validation. Metode ini sangat umum digunakan dalam riset machine learning Indonesia, termasuk dalam evaluasi algoritma klasifikasi. Teknik ini membagi dataset menjadi 10 subset atau fold, di mana setiap subset bergiliran dijadikan set pengujian sementara 9 fold lainnya menjadi set pelatihan. Hasil evaluasi setiap fold kemudian dirata-rata, sehingga estimasi performa model menjadi lebih stabil dan mengurangi bias terhadap pembagian data tertentu. Yang selanjutnya, apa itu SVM? Di dalam penelitian ini, algoritma support vector machine atau SVM diterapkan untuk mengklasifikasikan tingkat kerawanan wilayah terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penerapan SVM atau support vector machine dilakukan setelah data dipersiapkan melalui tahapan pra-pemrosesan seperti pembersihan data, diskretisasi, jumlah kasus menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, dan normalisasi atribut numerik. Rumus umum dari SVM yaitu W dikali X ditambah B sama dengan 0. Keterangannya, W itu vektor bobot atau weight vector, X-nya itu vektor input atau fitur, B-nya itu bias. Dan tanda titik itu adalah dot produk atau perkalian titik. Kita lanjut ke studi kasus. Penelitian ini menggunakan algoritma support machine atau SVM untuk mengklasifikasikan tingkat kerawanan wilayah terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses klasifikasi didasarkan pada 5 atribut, yaitu tahun dalam bentuk numerik, status disabilitas dalam bentuk nominal, wilayah administratif dalam bentuk nominal, jenis kelamin nominal, dan jumlah kasus KDRT sebagai target klasifikasi. Atribut jumlah kasus dikonversi ke dalam 3 kelas kategorikal, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, melalui proses diskretisasi, sehingga memungkinkan algoritma SVM membentuk model klasifikasi yang efektif dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Mirza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan studi kasus dari kelompok saya, yaitu yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan metode SPM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza dengan NIM 22010100192. Nah, untuk data yang kita gunakan, sebelumnya kita mengambil data dari data NTB. Nah, di sini data memperlihatkan untuk datanya ini yang dilihatkan yaitu data yang paling besar jumlahnya dari per tahun.
di mana di tahun 2020 dengan jumlah yang paling besar yaitu 41 berada di Kota Bima. Dan pada tahun 2021 dengan korban yang banyak itu 47 berada di Kabupaten Lombok Barat. 2022 dengan jumlah korban 26 di Kabupaten Bima. 2023 jumlah korban 32 di Kabupaten Lombok Utara, dan terakhir 2024 dengan jumlah korban 31 di Kabupaten Lombok Timur. Di sini saya akan memperlihatkan untuk data yang kita ambil. Ini adalah data mentah yang kita akses langsung dari website NTB. Nah, di sini terdapat beberapa variabel yaitu seperti kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten kota, nama kabupaten kota, status disabilitas korban, jenis kelamin korban, jumlah korban, satuan, dan tahunnya. Nah, untuk itu kita akan memproses data ini dengan pertama yaitu kita bakal memilih kelasnya atau labelnya. Nah, di sini saya akan memilih kelas yaitu dengan jumlah korban. Nah, nanti kita akan mengubah di mana kelas yang berbentuk numerik ini menjadi nominal dengan pemisalan. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, variabel atau atributnya ada beberapa yaitu tahun, status disabilitas, wilayah, jenis korban, dan jumlah. Itu di sini tipe data dari variabel tahun itu ialah numerik. Untuk tipe data variabel status disabilitas itu adalah nominal, variabel wilayah nominal, jenis kelamin nominal, yaitu dan terakhir jumlah korban atau kelasnya ini target. Ini sebagai target gitu. Oke, lanjut. Di sini hasil dari perhitungan kami yaitu perhitungan ringkasan statistiknya, di mana gambar di samping yaitu menampilkan heatmap statistik deskriptif dari beberapa variabel penting dalam dataset kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Heatmap ini menggambarkan nilai-nilai ringkasan statistik seperti rata-rata mean, standar deviasi, nilai minimum, kuartil pertama 25%, mediannya itu 50%, dan kuartil ketiga itu 75%. Dan nilai maksimum untuk atribut-atribut berikut yaitu dengan atribut nomor urut, kode provinsi, kode kabupaten, jumlah korban, dan tahun kejadiannya. Lanjut. Nah, untuk perhitungan coefficient matrix, hilang deh. Mungkin gambarnya hilang di sini. Nanti saya akan langsung jelaskan di codingannya saja ya, teman-teman. Nah, di sini coefficient matrix adalah sebuah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dalam machine learning. Tabel ini menunjukkan perbandingan antara tabel sebelumnya di sini itu tabel yang dimana terdapat true positif gitu, sama true negatif, false positif. Di sini ada tabelnya. Coefficient matrix sangat berguna karena tidak hanya menunjukkan beberapa sering model memprediksi dengan benar, tapi juga menunjukkan jenis kesalahan yang dibuat. Oke, lanjut. Di sini rumus-rumus cara menghitung akurasi, rumus recall, rumus F1 score-nya, dan rumus precision-nya kalau mau dihitung secara manual. Oke, untuk nah ini dia hasil dari coefficient matrix. Coefficient matrix digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi model terhadap label sebenarnya. Namun kasus ini, model support vektor mesin atau SVM digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sebelumnya kan saya sudah bilang kalau nanti kita akan memisalkan kelas jumlah target tersebut, jumlah korban tersebut menjadi 3 bagian, yaitu
rendah, sedang, dan tinggi. Matriks di bawah ini menunjukkan bagian model memprediksi setiap kelas dibanding dengan label sebenarnya. Nah, untuk true positifnya itu kita bisa melihat di sini bahwa true positifnya itu 33. Untuk negatif false positifnya itu terdapat 3. Dan untuk nilai true negatifnya itu ialah 0. Oke, lanjut. Nah, pada studi kasus itu kita bisa melihat bahwa di sini terdapat aktual-aktual yang rendah, sedang, dan tinggi dan prediksinya yang seperti saya bilang tadi di mana hasil dari true positifnya itu 33. Kelas rendah ada 33 data yang benar-benar rendah dan diprediksi benar sebagai rendah true positif yaitu 33. Tidak ada data kelas rendah yang salah diprediksi sebagai sedang atau tinggi. Kelas rendah ada 4 data sebenarnya sedang, tetapi semua diprediksi sebagai rendah false negatif untuk sedang. Di sini dianggap sebagai data rendah karena dia di tengah-tengah gitu. Bisa disebut false negatif. Tidak ada kata yang diprediksi sebagai sedang. Model gagal mengenali kelas sedang sama sekali. Untuk kelas tinggi ada 3 yang sebenarnya tinggi, tapi semua juga diprediksi sebagai rendah false. False negatif untuk tinggi 3. Ini tuh false negatif ya teman-teman. Bukan yang true negatif. Kalau true negatifnya itu dia di sini. Dan untuk false positifnya itu di sini, yaitu bernilai 0. Oke, lanjut. Nah, untuk hasil klasifikasi dari rumus-rumus yang tadi bisa kita lihat, kita mundur lagi ya. Nah, rumus-rumus ini bakal digunakan yang tadi. Seperti rumus akurasi, recall, rumus advance score, dan rumus precisionnya. Kita bisa lihat dari hasil yang ini. Itu hasil perhitungan rumus, di mana hasil advance score-nya kita bisa lihat di sini. Di sini. Dan rumus akurasinya itu 0,82. Akurasinya cukup bagus untuk perbandingan data yang kita gunakan split datanya itu 0,2 banding 8, 0,8, 2 banding 8 gitu. Berdasarkan hasil evaluasi di atas, terlihat bahwa model XPM memiliki performa yang sangat baik pada kelas rendah dengan nilai precision 0,82, recall 1,00, dan F1 score 0,90. Artinya model mampu mengenali seluruh data yang benar-benar termasuk dalam kelas rendah tanpa kesalahan, namun performa model pada kelas sedang dan tinggi sangat buruk dengan nilai precision, recall, F1 score semuanya. Oke, kita lanjut. Jadi, kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik deskriptifnya yang divisualisasikan melalui heatmap dapat disimpulkan bahwa data kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki variasi yang cukup signifikan pada beberapa atribut utama, khususnya jumlah korban, kode kabupaten, dan tahunnya. Atribut jumlah korban menunjukkan sebaran yang luas dengan nilai maksimum mencapai 47 kasus dan rata-rata 4,71 kasus per entry, menjadikan sebagai variabel kunci dalam klasifikasi tingkat kerawanan wilayah. Atribut kode kabupaten atau kota juga memiliki nilai yang bervariasi mencerminkan keberagaman wilayah administrasi dalam dataset. Sementara itu, atribut tahun mencakup periode 5 tahun dari 2020 hingga 2024, memberikan peluang untuk analisis tren tahunan. Oke, terima kasih. Jadi, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian yang tidak tertera pada PPT. Itu bagian codingannya, biar lebih jelas lagi. Nah, di sini terdapat data asli dari dataset tersebut. Kemudian, di sini kita akan memilih untuk kelasnya, yang dimana Y, DF jumlah korban. Jadi, Y itu ibaratnya variabel Y itu kelasnya atau labelnya. Ini DF set di mana kita memperlihatkan untuk jumlah baris dan kolom. DF kolom untuk melihat semua kolomnya
atau variabelnya seperti nomor, kode provinsi, nama provinsi, kode kabupaten kota, nama kabupaten kota, dan lainnya. Nah, di sini kita memperlihatkan jumlah dari kelasnya, yaitu jumlah korban dari mulai dari 0, ada yang 0, 1, 2, 3, 4, 11, 7, 15, 13, 8, dan masih banyak lagi. Tidak mungkin diperlihatkan seperti ini. Lanjut, untuk pemisalan kelas di mana yang tadi berbentuk integer dirubah menjadi nominal atau string, kita menggunakan pemisalan di mana untuk kelas rendah itu bernilai 10 bernilai lebih kecil atau sama dengan 10 itu masuk ke dalam kelas rendah. Nah, untuk yang kelas sedang dia itu bernilai lebih kecil atau sama dengan 20 itu masuk ke kelas sedang. Untuk yang kelas tinggi di mana dia bernilai lebih kecil atau sama dengan 50. Jadi kita bisa mengklasifikasinya menjadi tiga bagian yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan untuk hasilnya di mana kelas rendah itu terdapat 166 korban untuk kelas rendah. Yang dimana kelas rendah itu lebih kecil atau sama dengan 10 korban gitu. Nah, untuk yang kelas sedang, kita bisa melihatnya kalau kelas sedang itu cuma lumayan sedikit yaitu cuma 18 orang. 18 totalnya lah gitu. Bukan 18 orang. Dan untuk kelas tinggi yaitu 16 untuk akurasi, bukan akurasi sih. Ya, inilah. Nah, lanjut. Ini adalah informasi statistiknya. Nah, dari hasil hasil klasifikasi hasil pemrosesan pemisalan tadi, kita bisa melihat kalau kode provinsi 52 dengan nomor data 199 dengan nama provinsi Nusa Tenggara Barat, kode kabupatennya 5201, nama kabupatennya yaitu Lombok Barat, dan status korbannya non jenis korban berjumlah satu korban pada tahun 2020 dan itu diklasifikasikan menjadi kategori korban rendah. Selanjutnya, di sini terdapat koefisien matriksnya yang dari ini hasil koefisien matriks dari metode SPM. Jadi kita menghitung akurasi dari data tersebut dengan menggunakan split data perbandingan yaitu 0,2. Nah, untuk penjelasan ini di mana akurasi yang didapatkan itu 0,82, di mana jumlah akurasinya itu cukup bagus dan advance skornya dari rendah, tinggi, sedang itu 0,90 untuk rendah, sedang 0,00, tinggi 0,00. Nah, ini adalah data yang memperlihatkan di mana dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan jumlah korban tertinggi, yaitu di mana 2020 dengan jumlah korban tertinggi 41 korban berada di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Kota Bima dengan status korban yaitu non disabilitas dan jenis korban itu perempuan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari hasil proyek kami. Terima kasih, semoga bisa dipahami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.